Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari Klinik Wisata Kampung Bening di Cidahu, kita akan ngobrol-ngobrol santai ya dengan Mas Hari Dewanto. Ilmunya sudah seabrek, tapi masih terus belajar, dan itu pasti berkaitan dengan kejernihan hati. Mungkin bisa sharing-sharing, Mas Hari, gimana menjaga kejernihan hati itu, ya, sehingga terus mau belajar dan kemudian tetap respect sama orang, dan kemudian ya pokoknya kayak menikmati hidup lah gitu. Iya, terima kasih Mas Jamil. Ya saya punya guru-guru yang hebat ya. Salah satunya Mas Jamil. Meskipun nggak nganggap saya jadi murid, saya ditolak sebenarnya. Padahal saya nganggap beliau ini luar biasa, karena saya mungkin saya nggak tahu, saya merasa saya dikaruniai keahlian mengcopy paste dengan mudah. Bahkan sebelum saya mempelajari ilmu NLP, hanya dengan melihat video saja, saya langsung bisa ngikutin. Saya bisa menceritakan mengenai balung kiri dengan luar biasa. Itu ilmunya ini guru. Saya bisa cerita tentang Nina sampai nangis-nangis Nina dengan luar biasa. Ini guru. Karena saya orang yang Padahal saya murid beliau ya. Kebalik. Karena saya orang dominan visual. Jadi saya hanya melihat, saya bisa gambarkan. Nah, kejernihan hati salah satunya yang sebenarnya benar, saya pernah membaca dan saya melihat videonya dari salah satu juga yang saya anggap guru. Semoga beliau juga anggap saya guru, Kang Asep, sahabatnya Mas Jamil. Jadi diceritakan bahwa seseorang kalau minum kopi dan mau bersihin kopi di dalam sebuah gelas putih, itu kalau dia menggunakan cara biasa, itu dia harus menuangkan air putih paling tidak 8 gelas, sampai baru jernih. Padahal ada satu cara yang paling mudah, yaitu kopinya itu buang dulu baru dibasuh lebih mudah. Apa meaningnya? Ada melepaskan dulu. Jadi melepaskan dulu emosi yang tadi yang pernah melukai, karena dalam teknik NLP atau hipnoterapi ada namanya forgiveness terapi, diceritakan bahwa orang yang terluka, orang yang mendendam, jadi hatinya tidak jernih, itu seperti orang kena celuritnya masih nempel, tangan orang itu masih nempel, kita pergi kemana-mana, tangan orang itu kita bawa sama celuritnya. Sementara orang itu udah move on, Makin sakit ya. makin sakit, maka mending dilepas dulu dengan cara memaafkan. Berarti kalau kita nggak memaafkan, sebenarnya menyakiti diri sendiri, bukan menyakiti orang yang membuat kita malu. Yang menjadikan orang susah memaafkan karena terjadi misunderstanding gini Mas. Ibaratnya apa ya? Kalau saya punya permen masih utuh, kemudian saya angsurkan kepada Mas Jamil, itu artinya saya apa? Memberi. Kenapa? Karena permen masih punya manfaat untuk saya. Nah, orang itu merasa bahwa memaafkan, memberi maaf itu memberi permen dan isinya. Padahal memaafkan itu, saya punya permennya saya makan, tinggal plastiknya. Plastiknya saya angsurkan kepada Mas Jamil, itu namanya apa? Membuang. Iya, membuang. Karena nggak ada manfaatnya. Nah, bagi saya dalam keilmuan NLP juga memaafkan itu membuang. Nah, kalau membuang ya ikhlaskan gitu, bukan memberi. Kenapa orang nggak mau memaafkan? Dia berpikir enak aja aku harus memberi maaf, membuang. Ya. Ternyata untuk menjernihkan hati itu harus membuang dulu. Jadi yang punya luka-luka batin, yang luka-luka lama, itu harus dibersihkan ya, supaya lebih cepat. Betul. Iya. 8 kali berarti effortnya 8 kali. Ya. Kira-kira gimana teknik yang paling mudah untuk memberi maaf buat orang? Ya, ada satu teknik yang paling ampuh, yaitu bermain peran. Jadi bermain peran itu gini kok. Sebenarnya kita tahu kenapa dia melakukan itu. Pasti ada adil, meskipun sepersekian mili kecil gitu kita punya salah, tapi kita nggak mengakui. Nah, kita dengan bermain peran itu ada namanya teknik perceptual position. Kita akan ambil 3 kursi gitu. Saya akan berperan sebagai diri saya akan ngomong pada orang yang menyakiti saya akan menanyakan bukan kenapa, karena pertanyaan kenapa selalu dijawab karena. Pertanyaannya, apa niat baik Anda melakukan hal itu kepada saya? Nah, kemudian saya akan duduk di situ. Saya akan tahu, ya kan, niat baik saya itu mendewasakan kamu, supaya kamu nanti lebih berkembang lagi, gitu kan, seperti itu. Maka, oh iya, saya sebenarnya sedang ingin didewasakan. Karena saya sedang mengalami ini, Mas, saya sedikit curhat, saya sedang mengalami, saya berkembang dengan satu organisasi, gitu ya, tim, saya ikut membesarkan, tiba-tiba dengan tanpa alasan yang jelas saya dinonaktifkan.
Kemudian saya membentuk tim baru dan sekarang berkembang lebih besar. Oke. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Karena sebelum saya move on, saya melakukan ini. Dan ketika saya duduk di posisi orang itu berkata dari mulut saya begini karena ingin mendewasakan Anda. Anda ini leader, tidak bisa menjadi follower. Maka Anda silahkan berdiri sendiri, membuat sendiri. Oh gitu ya, jadi saya nggak sakit hati. Terus saya kembali ke dunia, siap saya buat istilahnya posisi saya sendiri, kemudian saya membuat sendiri. Dan sekarang malah jadi keren. Yang kursi ketiga tadi ya? Posisi ketiga observer. Oh. Observer, orang yang mengenali saya dan mengenali orang itu, yang saya respect, orang itu respect. Nah, orang itu nanti nasihatin orang itu, nasihatin saya. Yang penting nasihatin saya. Saya dengar, benar kata-kata dia Dan itu yang ngomong tetap. Iya, dia itu nggak marah sama kamu. Dia itu sedang pengen mendewasakan kamu. Jadi kamu oke, jalan dengan jalan sendiri. Kamu keren, silahkan. Gitu ya, iya. Ternyata salah satu cara memaafkan, membersihkan hati itu, kuncinya kalau saya dengar tadi itu bermain peran, atau dengan kata lain ngobrol dengan diri sendiri. Jangan terlalu banyak ngobrol dengan orang lain, tapi cara ngobrol dengan diri sendiri. Yuk kita mulai sekarang ngobrol dengan diri sendiri supaya apa? Supaya mudah memaafkan, supaya hati kita jernih, bersih, seperti gelas yang sudah tidak ada kopinya karena dibuang. Nah, setelah itu baru diisi kebaikan. Betul. Kira-kira pelajaran sore hari ini seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.